satu tetap dalam Roh Yesus Kristus. Kita satu tetap mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat mengerti dengan baik dan mentaatinya. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari sabda firman Tuhan Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Bunyinya demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ibu, Bapak, dan saudara semua, hidup kita, saudara dan saya, sangat terikat pada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, hal-hal yang berkaitan dengan masa yang akan datang, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masa kini. Masa lalu, Ibu, Bapak, dan saudara semua, membuat pikiran, perasaan, dan badan serta roh kita terikat pada hal-hal yang misalnya berkaitan dengan badan kita yang sakit setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Pikiran kita juga saat kita punya masalah, punya persoalan, pikiran kita menjadi kacau. Demikian juga perasaan. Pada masa lalu kita merasa gembira barangkali, tetapi juga bisa saja sedih terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi pada masa lalu. Pekerjaan, keluarga,
pergaulan, atau mungkin gereja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita perlu belajar melepaskan, meninggalkan masa lalu itu. Jangan kita terikat, dipengaruhi, dan dikungkung oleh perasaan, pikiran, badan, dan roh kita di masa-masa lalu. Kita perlu melepaskan hal-hal yang mengikat kita di masa-masa yang lalu itu. Demikian juga di masa yang akan datang, masa depan. Pikiran, perasaan, hati, dan badan serta roh kita juga diikat oleh hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin kita merasa, mungkin 3-4 tahun lagi kita menjadi tua, atau kita merasa badan kita tidak bisa fit lagi, atau barangkali di masa depan kita berpikir bahwa kita jobless, tidak punya pekerjaan. Bagaimana kita bisa menghidupi kehidupan ini dengan pekerjaan kalau kita sudah jobless, sudah pensiun? Atau barangkali kita berpikir bahwa mungkin di masa yang akan datang ada orang-orang yang dekat dengan kita, kekasih kita, suami atau istri, anak-anak, anak menantu, cucu, meninggal. Dan kita harus berpisah dengan mereka. Apa yang akan terjadi ketika hal itu terjadi di dalam mereka meninggalkan kita? Semua itu ada dalam pikiran, perasaan, batin, dan roh kita dipengaruhi oleh hal-hal yang kita bayangkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kita perlu coba belajar melepaskan hal-hal yang kita pikir, kita rasa, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tanggalkan. Untuk kita bisa berpikir, merasakan sungguh-sungguh saat ini di sini. Tapi kita juga terikat kepada hal-hal yang berkaitan saat ini. Dunia di sekitar kita. Pandemi COVID-19. Sakit, penyakit. Pekerjaan dan tanggung jawab. Dan segala hal yang sekarang ini sedang terjadi, sedang kita pikir, sedang kita rasakan, sedang kita pergumulkan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan masa kini pun perlu kita tanggalkan sementara. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, hal yang berkaitan dengan masa depan, dan hal-hal yang berkaitan dengan masa kini, kita tanggalkan sementara. Kalau semuanya itu bisa dikatakan seperti benda itu kita letakkan sebentar di meja. Jangan ada pada pikiran, jangan ada perasaan, jangan ada pada badan kita, jangan ada pada roh kita. Semua itu tidak boleh melekat dalam diri kita, dan karena itu semua itu baik masa depan, masa lalu, masa kini, kita taruh hal itu, masalah-masalah itu di meja. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita hidup tetapi bukan aku lagi.
Kristus yang hidup di dalam aku, itu berarti kita menanggalkan semua itu dan mari kita sekarang saat ini di sini mengarahkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kita kepada Kristus. Itu artinya kita mati, kita tidak lagi terikat, kita berani melepas, lalu menuju ke persekutuan dengan roh Kristus. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saat ini coba kita rasakan, kita pikirkan, kita konsentrasikan, kita fokuskan, kita perhatikan semua kekuatan kita untuk menyatu dengan Kristus, untuk berhubungan erat dengan Kristus. Kita satu di dalam roh Kristus. Hasilnya apa? Ketika kita bersatu dengan Kristus, Kristus hidup di dalam aku bukan hidup dari diriku sendiri, tetapi Kristus hidup di dalam aku di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus yang telah amat sangat mengasihi kita, Kristus yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya untuk menebus kita dari belenggu dosa, maka perasaan dan hati kita akan muncul rasa apa? Rasa gembira, rasa sukacita, rasa damai, ketenangan, keheningan, seperti air yang jernih, seperti air di kolam yang jernih dan bening. Maka itulah suasana batin kita saat bersatu dengan Kristus. Maaf, saya minum. Saat kita bersekutu dengan Kristus, maka kita mendapatkan sukacita, kegembiraan, damai, ketenangan, keheningan, dan kebeningan seperti air yang jernih. Nah, setelah itu, marilah kita kemudian mengarahkan batin kita yang baru, batin yang di dalam roh Kristus itu, untuk mengambil kembali hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, masa yang akan datang, dan masa kini. Kita bersikap, kita menghadapi, kita melihat kembali hal-hal di masa lalu, masa yang akan datang, dan masa kini ini dengan perspektif, dengan hati, dengan batin, dengan pikiran yang baru, yaitu hati, pikiran, jiwa, roh yang di dalam Kristus. Nah, dengan demikian kita akan melihat masa lalu, masa yang akan datang, dan masa kini ini secara lain, menjadi berbeda. Oh, dalam terang Kristus
dalam kasih Kristus itu, kita terus bergerak menghadapi, mensikapi semua hal. Dan ada sebuah kekuatan baru, ada sebuah perspektif baru dalam melihat dan bertanggung jawab dari pengalaman-pengalaman masa lalu, bayangan-bayangan di masa depan, maupun situasi dan kondisi yang sedang kita rasakan, yang sedang kita pikir, yang sedang kita pergumulkan di saat ini. Misalnya, ibu, bapak, dan saudara pada pandemi COVID-19 ini, ada banyak teman, saudara yang mendahului kita. Bahkan mungkin sekarang ada yang sedang sakit. Lalu kita melihat, kita lalu mendengar, dan kita menjadi sedih. Ya, memang perlu kita sedih. Tapi apakah lalu kita menjadi putus asa? Apakah lalu kita menjadi kecewa? Bahkan kita menjadi tak berdaya? Tidak. Dalam Roh Kristus yang rela menderita sampai mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, maka kita mendapat kekuatan, kita mendapat semangat seperti Kristus bangkit dari antara orang mati. Demikian juga kita memiliki harapan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ini. Mari kita lanjutkan kehidupan ini, hari ini, esok, dan lusa, dalam terang bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus hidup di dalam kamu. Amin. Mari kita berdoa. Dalam doa ini, marilah kita terus mengingat dan mendoakan saudara-saudara kita yang di dalam kesulitan, yang di dalam masalah, yang di dalam sakit penyakit. Tetapi juga barangkali ada hal-hal lain yang perlu dan patut kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami di dalam segala hal. Kami boleh melewati kehidupan dengan segala persoalan yang besar maupun yang sedang, dan persoalan-persoalan yang kecil tetapi tidak sedikit. Kami bersyukur karena semuanya itu boleh kami lampaui, kami boleh atasi dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Tetapi Tuhan, kami juga mendoakan orang-orang yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah yang sulit, berat, bahkan sakit penyakit. Kami doakan supaya Tuhan menolong dan Tuhan memberi kelepasan. Tuhan menolong dan memberi kesembuhan.
Tuhan menolong dan memberi kekuatan, penghiburan. Ya Tuhan, secara khusus kami juga tetap terus mendoakan pandemi COVID-19 ini. Dengan segala persoalan, tetapi juga kami bersyukur ada banyak kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh semua orang untuk melawan dan menghentikan penularan COVID-19. Kami doakan proses vaksinasi di seluruh dunia ini. Kami doakan juga protokol kesehatan supaya benar-benar ditaati dengan sukarela dan kesadaran. Tapi juga kami mohon Tuhan menolong dan memberkati pola hidup yang bersih dan sehat. Dengan demikian, bangsa-bangsa boleh melewati pandemi COVID-19 dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Sebaliknya, tolong Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, mereka yang kehilangan, baik orang-orang yang mereka kasihi, tetapi juga barangkali pekerjaan, hambatan di bidang studi, pergaulan. Tuhan tolong mereka. Demikian Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami untuk bersama-sama berdoa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.